1. Selamat malam para hadirin dari Amerika Serikat. Selamat pagi para hadirin di Indonesia. Salam sehat selalu bagi kita semua. Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat KBRI di Washington DC, Bapak Muhammad Lutfi, Kuasa Usaha ad interim atau Charge d'Affaires KBRI di Washington DC, Bapak Iwan Freddy Hari Susanto. Atas pendidikan dan kebudayaan KBRI di Washington DC, Ibu Papi Rafaida. Para juri lomba karya tulis dari COTI, Consortium for the Teaching of Indonesian. Para peserta lomba bahasa Indonesia, para hadirin. Para hadirin yang kami hormati, saya Christine D. Saat ini saya adalah mahasiswa D. Saya saat ini sedang belajar bahasa Indonesia di KBRI Washington DC. Saya juga belajar di Jaipongan secara virtual di KBRI Washington DC. Saya akan memandu acara live lomba pidato bahasa Indonesia. Para penonton yang berbahagia, sambutan akan disampaikan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC. Untuk itu kami persilakan yang terhormat Ibu Papi Radu Fadia untuk memberikan sambutan. Iya, oke, thank you Christine. Yeah, okay, Christine, thank you so much. Yeah, I think improving really well. Yeah, improving really well your bahasa. Yeah, thank you so much. Ya, terima kasih Christine. Terima Bagus kasih. ya, kemajuan yang luar biasa dari Christine, pelajar peserta kelas bahasa Indonesia pemula, beginner. Christine is a beginner ya in KBRI Washington DC. Terima kasih. Selamat malam di Amerika Serikat dan selamat pagi di Indonesia. Selamat datang pada acara Lomba Pidato Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC dan COTI, Consortium of Teaching of Indonesian. Ini merupakan satu kegiatan yang baru pertama kali kerjasamakan bersama dengan COTI dalam menyelenggarakan Lomba Bahasa Indonesia. Dan hari ini telah terseleksi para finalis yang telah mengirimkan naskah untuk pidato. Mudah-mudahan kita akan mengikuti ya rangkaian Lomba Pidato ini dengan antusias, dengan bergembira. Kami pun juga dapat kami sampaikan tempat untuk belajar bahasa Indonesia ada di 14 perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat, di mana anggota COTI ini berada. Kemudian juga ada di KBRI Washington DC, kemudian ada ICON di Boston, Massachusetts, kemudian ada juga Rumah Indonesia, dan kami berharap ada juga di Arizona State University. Kami berharap tempat untuk belajar bahasa Indonesia semakin banyak ya, semakin bertambah. Nah, untuk itu kami mengucapkan selamat mengikuti Lomba Bahasa Indonesia. Semoga nanti terpilih ya juara-juara yang bisa berpidato dengan baik, dan juga nanti ada juara favorit yang akan dipilih oleh penonton. Nanti penonton akan memilih juara favorit, di mana link Google Form-nya akan diberikan di akhir acara setelah seluruh finalis itu akan presentasi.
Demikian pembukaan dari kami. Jadi atas nama Duta Besar KBRI Washington DC, kemudian atas nama dari Wakil Duta Besar KBRI Washington DC, kami mengucapkan selamat atas terselenggara kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para juri yang hari ini hadir, yaitu Ibu Agustini dari University of Michigan di Ann Arbor, kemudian Ibu Erlin Barnard di University of Wisconsin-Madison, kemudian Bapak Andang Purnama di Washington DC. Terima kasih. Silahkan Christine dilanjut. You may go ahead and continue again. SDMC, ya. Alright. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi lumba dari para finalis Lumba Padito. Para hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yakini acara lumba yang akan dibagi langsung oleh para juri lumba. Pertama, Ibu Agustini, dosen bahasa Indonesia dan Direktur Program Bahasa-Bahasa Asia Tenggara dari University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. Kedua, Ibu Erlin Barnard dari University of Wisconsin-Madison. Ketiga, Bapak Andang Purnama, Koti dan Pengajar Bidadari Washington. My teacher. Hi. Okay. Kami memberi informasi akan para peserta agar mengikuti sampai dengan selesai acara lumba ini dan diharapkan mengasih untuk memilih juara favorit. Oke. Link Google Form pilihan juara favorit akan dibagikan pada chat room. Kami persilakan para juri memandu acara lumba. Okay, thank you very much, Christine. Ya. Terima kasih. Iya, silahkan para juri untuk memulai ya. Now is jury. Now is jury turn. Yeah, the judge will start the session. Yeah. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada Bapak Duta Besar yang saya tidak tahu hadir atau tidak pada malam ini. Terima kasih atas acara yang diselenggarakan ini kepada Ibu Poppy Rufaida selaku Atase Pendidikan dan Budaya di KBRI Washington DC. Malam ini saya mewakili tim juri lomba pidato. Saya sendiri dari Universitas Michigan. Kemudian ada Ibu Erlin Barnard dari Universitas Wisconsin di Madison. Kemudian Bapak Andang Purnama, beliau penggiat dan pengajar BIPA di KBRI Washington DC. Bisa dengar saya ya dengan baik? Bisa. Ya. Jadi kami bertiga ya sebagai juri malam ini itu akan melakukan penilaian ya lomba berpidato dengan mungkin yang perlu kami sampaikan kepada peserta malam ini adalah komponen penilaian. Komponen penilaian yang akan kami lihat dalam pidato ini adalah yang pertama adalah struktur atau alur pidato mulai dari pembukaan sampai dengan selesai. Jadi itu yang kami nilai. Kemudian isinya, ya isi apakah ini memenuhi topik ya yang sudah ditentukan atau tidak, kemudian bagaimana pengembangan topik itu isinya sendiri. Yang ketiga adalah ketepatan tata bahasa,
jadi accuracy, jadi penggunaan struktur dan kosakata yang tepat. Ya, setelah itu kami juga melihat kelancaran atau fluency, jadi kelancaran dalam berpidato. Berikutnya adalah jeda. Jadi apakah ada jeda yang baik pada saat berpidato. Setelah itu gesture dan mimiknya. Jadi gesture dan mimik dari peserta ketika menyampaikan pidato. Berikutnya adalah volume suara. Apakah jelas terdengar, ya, itu juga termasuk mungkin pronunciation-nya ya di situ. Yang terakhir adalah durasi waktu, dan perlu kami sampaikan bahwa pidato ini ya harus disampaikan dalam waktu 5 sampai 7 menit. Jadi maksimal 7 menit. Dari antara 5 sampai 7 menit itu yang ideal ya. Nanti panitia akan memberikan tanda ketika pidato sudah melewati waktu 5 menit. Jadi Anda akan mendengar suara pada menit ke-5, kemudian jadi itu peringatan kalau sudah melewati 5 menit pertama, kemudian ada peringatan juga pada menit ke-6, dan yang terakhir itu menit ke-7, dan sangat diharapkan peserta untuk segera mengakhiri pidatonya. Ya, demikian dari saya. Kalau mungkin tim juri ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit mungkin mengenai posisi ya. Jadi waktu nanti peserta dipanggil untuk memberikan atau menyampaikan pidatonya, kami harapkan peserta berdiri dan menjauh dari monitornya supaya bisa dilihat sekitar dari pinggang ke atas. Mungkin sekitar 1,5 atau 2 meter gitu jaraknya dari monitor. Ya, gitu. Terima kasih. Peserta, kalau boleh saya tambahkan juga, peserta diharapkan untuk tidak membaca naskah pidato. Jadi diupayakan agar bisa memahami apa yang akan disampaikan ketika berpidato, dan boleh sedikit membaca catatan kecil yang merupakan ringkasan dari materi pidato. Demikian. Dan ya, kalau sudah ada peserta yang masuk, apakah ada peserta bernama Unji Won? Kalau untuk Unjuan belum masuk, Bu. Belum masuk. Oke, kita berikutnya ke peserta James Llewellyn. Ya, Bu. Saya Ya, di sini. silakan. Ya, tadi seperti diminta oleh Ibu Erlin, mungkin Anda bisa mundur supaya kami bisa melihat dari pinggang ke atas. Mungkin. Ya, silakan. Kalau bisa mundur, bisa berdiri. Ya. Sudah siap? Ya, Ya, Bu. kalau sudah siap, silakan Anda bisa mulai. Kang Aris, bisa waktu mulai dicatat? Oke, kita mulai ya. Ya, silakan. Tenang, Bu. Terima kasih. Selamat malam dan selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan hadirin semuanya. Saya merasa terhormat berada di sini untuk membahas topik menarik seperti Indonesia Maju. Sesungguhnya, sewaktu saya melihat pokok pembicaraan kali ini adalah Indonesia Maju, seperti itu, saya merasa tidak menemui syarat. Ya. Saya belum pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Saya punya beberapa teman dekat orang Indonesia, tetapi jumlah itu sangat sedikit waktu dibandingkan dengan seperempat
miliar orang yang tinggal di Indonesia. Saya bisa membahasa Indonesia, tetapi saya tidak menguasai seluruh bahasa ibu yang ada di Indonesia. Bagaimana saya menemui syarat untuk membahas topik terhormat, yaitu Indonesia Maju? Sambil mempertimbangkan ini, sesuatu terlintas di benak saya, yaitu kutipan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Syarikat, John Kerry. Beliau berkata, seorang teman harus saling menceritakan kebenaran yang sulit. Seorang teman harus saling menceritakan kebenaran yang sulit. Pernyataan itu selalu beresonansi dengan saya karena terjalinnya persahabatan itu harus juga dilandasi dengan kejujuran. Dalam semangat persahabatan antara Indonesia dan Amerika Syarikat, kejujuran saya mungkin membuat saya menemui syarat untuk membahas topik Indonesia Maju. Kejujuran saya berkaitan dengan masalah keadilan yang mempengaruhi seluruh rakyat Indonesia. Selama studi saya menemukan berita mengenai pengesahan hukum omnibus, khususnya RUU Cipta Kerja. Undang-undang ini seharusnya mengejutkan setiap warga negara pada cara ratifikasinya. Menurut semua laporan yang bisa ditemukan, RUU Cipta Kerja maupun hukum omnibus disahkan dengan cepat, dengan masukan yang minim, dan dengan kejelasan yang terbatas mengenai isinya. Sebuah hukum sepanjang 1000 halaman yang diintroduksi, dipendapatkan, dan diratifikasi dalam waktu kurang 100 hari, investor dibawa ke negosiasi. Mengapa tidak ada perwakilan untuk tenaga kerja? Perlindungan tempat kerja, tunjangan, dan akun jaminan sosial ratusan juta orang diubah dalam semalam. Ini tidak mencerminkan demokrasi. Mungkin seorang bisa mengklaim bahwa partai terbesar di Indonesia memilih RUU Cipta Kerja. Kalau begitu, saya harus menjawab, demokrasi adalah proses, bukan hasil, dan prosesnya tidak dihargai. Saya juga mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo membuat kabinet eksekutif baru tahun lalu. Namanya Kabinet Indonesia Maju. Nampaknya pemerintah Indonesia berminat dari istilah Indonesia Maju, meskipun Kabinet Indonesia Maju ini memberikan kesan apolitis dengan ikut menyertakan teknokrat, pemuda, dan orang yang tidak terafiliasi secara politik. Pemerintah Indonesia percaya bahwa untuk mendorong pengembangan selama masa sulit ini, mereka harus
mengabaikan perlindungan tenaga kerja. Tetapi kebenaran yang sulit tersebut adalah lewat demokrasi transparan Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih, Mas James. Ya. Mungkin waktu berikutnya kita serahkan ke MC lagi, pemandu acara. Mbak Christine, silahkan Ya. pemandu acara. Yes. You may call the participant, the second participant, Christine, on the bottom. The second Okay. finalist. You call Okay. the name of the second finalist. Okay, so would that be John McCain okay. John McCain. Bassett. Okay. And do I say Penutan Ban Ole MC? Iya. Okay. Iya. Excuse me. Yeah, you may in English, okay. In English? Yeah. Okay. Peserta So, the jury guided the competition, and we called out all the names of the contestants, or we're still calling out the names of the contestants. Okay. Correct. I think John McCain is not here yet. Okay. Next to Sudah the ada, Bu. finalist. Sudah ada. Sudah Johnny ada. sudah ada, ya. Oh, John sudah ada ya. Ya, Johnny Bassett. Silakan. Johnny Bassett. Okay. Oh, John McCain Bassett, is he here? Yeah. Okay. Yes, okay. Here. Selamat Yay! malam. Yeah. Okay. Mas Johnny sudah bisa mengatur posisi? Bagaimana ya? Begini? Ya, Ya, sudah. Oke. bagus. Bagus. Apakah saya Ya. ganteng? Oh, Ya. Ganteng sekali. Ganteng kayak gitu. Terima kasih banyak. ya. Oke. Silakan Ya. kalau sudah siap dengan Kang Aris dengan waktu sekalian. Oke, siap ya. Sudah siap, Bu. Silahkan. Oke. Silakan Mas Johnny. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang saya hormati, selamat malam dan terima kasih atas kesempatan untuk menyediakan pidato saya dalam lomba ini. Masa depan generasi saya di sini dan di Indonesia, masa depan kami sangat bimbang. Ada banyak alasan untuk merasa senang karena pandemi akan selesai, tapi masih ada masalah juga. Contohnya pemesanan global. Karena itu saya berpikir-pikir tentang siapa dan apa yang akan membentuk masa depan. Tentu saja politikus dan orang besar punya banyak alat untuk mempengaruhi masa depan. Tapi pertanyaan saya, apa peran orang umum? Dalam pidato ini, saya akan membahas satu alat yang bisa digunakan orang umum sehingga mendukung Indonesia maju. Itu belajar dan menceritakan sejarah. Tentu saja argumen ini disangka karena saya sejarawan.
saya belajar sejarah Asia Tenggara, terutama di Filipina dan Indonesia. Walaupun jurusan saya sejarah ekonomi, saya sangat suka belajar sejarah individu. Tapi perspektif saya bukan perspektif akademik saja. Sebelum masuk ke program S3, saya bekerja sebagai penyunting film selama 5 tahun. Untuk pekerjaan ini, saya dengan teman-teman saya mencari cara untuk mengindahkan pengalaman orang umum. Maaf? Oke, silakan. Oke. Cara untuk mengindahkan pengalaman orang umum untuk menyediakan cerita-ceritanya kepada penonton. Karena itu, saya percaya bahwa walaupun sejarawan menulis buku-buku sejarah, sejarah tidak hidup tanpa diceritakan lagi oleh orang umum. Karena itu, saya percaya bahwa orang umum punya peran penting dalam kemajuan masyarakatnya. Orang umum bisa mendukung kemajuan masyarakatnya lewat menyoroti dan mementingkan tokoh-tokoh yang bisa dihormati, sehingga semua orang tahu siapa dan apa hal-hal yang paling penting dalam budaya setempat. Tentu saja argumen ini tidak baru, terutama di Indonesia. Ini bisa dilihat dalam semboyan Soekarno yang dipanggil Jasmarah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Maksud umumnya sudah jelas. Semua kita sudah tahu penting sejarah Majapahit pada gerakan kemerdekaan Indonesia. Pentingnya masih bisa dilihat dalam semboyan bangsa Indonesia yang dari puisi Majapahit juga. Tapi saya mau menyoroti satu aspek penting dalam semboyan ini. Bagi pidato yang diberi sejarawan Rushdie Hussain di Perpustakaan Nasional di Jakarta pada tahun lalu. Maksud semboyan ini patut disoroti karena semboyan ini diingatkan dengan salah oleh banyak orang, walaupun kata-katanya dipilih dengan teliti. Contohnya, bagi Rushdie, ingatlah bahwa Soekarno menyatakan meninggalkan, tidak melupakan. Mengapa? Karena kata Rushdie lewat contoh kunci rumah, kita bisa meninggalkan sebuah tanpa melupakannya. Tapi kalau begitu, seperti dengan contoh kunci rumah, kalau meninggalkan kunci rumah Anda, kegunaannya sudah kehilangan. Maksudnya, kata Rushdie, Soekarno tidak hanya mau orang umum Indonesia angat sejarah saja, dia mau juga bahwa orang umum menggunakan sejarahnya sehari-hari. Kalau mengerti dan bisa menceritakan lagi sejarahnya, orang umum bisa diorganisasikan seperti pada periode yang sebelum kemerdekaan. Kalau begitu, orang umum bisa mendukung Indonesia maju. Dalam pidato ini, saya mau mengingatkan semua orang umum seperti saya dalam generasi saya bahwa kesempatan mempengaruhi masa depan kami tidak dipunyai orang besar saja di Indonesia lewat cerita yang kalian ceritakan, lewat sejarah yang kalian ingat, kalian bisa mendukung Indonesia maju. Demikian pidato saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Joni. Terima kasih banyak. Ya, Very good job. silakan. Bagus. Ada banyak suara Bagus, ya. yang bisa didengarkan. Our next finalist
is, tell you in a moment, this is killing us all. It is Hazen Williams. Saya di sini. Is he here? Saya Hazen ada di Daniel sini, ya. Williams. Yes. Ya, saya ada di sini. Ya. Oh, there he is. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat Hazen malam. William. Ya, oke. Ya, Bagus posisi sudah bajunya. cukup. Silakan. Kalau sudah siap, Kamera Dari- kurang ke atas sedikit. kameranya kurang kepotong. Sekarang terpotong. Iya. Mungkin Mas Aris kameranya mungkin, lebih ya. angle lebih tinggi. Ya, sudah. Bagus Mungkin Ya. sudah. itu ya. Ya. Oke. Mas Aris kasih waktu. Halo semuanya. Nama saya Hazen Williams dan saya mahasiswa di Universitas Georgetown. Jurusan saya hubungan internasional dengan konsentrasi pada pertahanan di Asia Tenggara. Hari ini saya akan berdebat tentang situasi gerakan separatis di Asia Tenggara dan mengapa pemerintah Indonesia lebih bisa mengatasi krisis gerakan separatis di Asia di Indonesia daripada negara lain di Asia Tenggara. Sebelum saya mulai, saya berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan dihormati, dan saya meminta maaf atas sudut kamera ini aneh sekali. 2 musim panas lalu, saya tinggal bersama keluarga angkat di Bali untuk program dengan Universitas Ngurah Rai, dan selama program itu, saya harus meneliti dan mempresentasikan suatu topik yang menarik kepada saya. Dan saya memilih meneliti dan mempresentasikan tentang gerakan Hashim. Dan ketika saya mendiskusikan topik ini dengan ibu angkat saya, dia sangat khawatir bahwa mungkin topik saya terlalu kontroversial. Jadi karena kontroversial dan tentu saya terlalu mudah untuk tahu kenapa kontroversial ketika saya meneliti itu. Saya memilih meneliti kenapa gerakan Aceh Merdeka kontroversial di Indonesia. Jadi saya membandingkan gerakan Aceh Merdeka dengan Pathet Lao di Laos untuk presentasi saya. Dan sesudah saya pulang ke Amerika Serikat, saya terus meneliti gerakan separatis. Dan ada beberapa gerakan separatis aktif di Asia Tenggara sekarang yang mirip gerakan Aceh Merdeka. Yang pertama adalah Tentara Penyelamat Rohingya Arakan di Myanmar dan juga organisasi pembebasan bersatu petani di Thailand dan juga Sabah Sarawak keluar Malaysia di Malaysia. Tetapi hari ini saya akan membandingkan Tentara Nasional Bangsa Moro di Filipina Selatan dengan gerakan Aceh Merdeka di Indonesia karena kedua mirip sekali, tetapi ada perbedaan yang besar antara keduanya. Pembandingan ini adalah bahwa kedua Tentara Nasional Bangsa Moro dan gerakan Aceh Merdeka adalah pihak Islam yang mau memerdekakan diri dari negara mereka, dan juga kedua pihak ini yang didukung oleh pemerintah Libya. Tetapi karena kedua pihak ini mengidentifikasikan diri mereka sendiri dengan sejarah berbeda daripada wilayah lain di negara mereka, kedua gerakan seperti ini sudah berjuang untuk kemerdekaan mereka, dan keduanya belum berhasil. Perbedaan terbesar antara kedua pihak ini adalah bahwa pemerintah Indonesia bisa bekerja bersama gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya, tetapi di Filipina Selatan mereka belum bisa menyelesaikan perselisihan ini. Jadi saya mau bertanya, mengapa Indonesia lebih bisa
daripada Filipina menyelesaikan perselisihan ini dengan gerakan separatis. Ada beberapa jawaban yang mungkin, tetapi saya punya jawaban saya. Yang mungkin karena sebagian besar orang Indonesia orang Islam dan sebagian besar orang di Filipina orang Katolik, dan kedua pihak ini gerakan Islam mengapa Indonesia bisa berhasil. Juga mungkin karena orang Moro di Filipina sudah mengambil alih lebih banyak daerah di Filipina Selatan daripada GAM di Aceh. Mungkin itu mengapa Indonesia bisa berhasil, tetapi menurut saya jawaban yang paling mungkin adalah bahwa Indonesia maju punya tradisi demokratis yang kuat sekali dan lebih kuat daripada negara lain di Asia Tenggara. Di Filipina sekarang, Presiden Filipina Duterte hampir seperti diktator. Ada beberapa krisis HAM di Filipina dan juga mereka belum bisa berhasil memelihara persatuan di Filipina karena belum ada kepercayaan antara Tentara Nasional Bangsa Moro dan pemerintah Filipina. Tetapi in Indonesia, sesudah tsunami Aceh pada tahun 2004, ada beberapa gerakan dalam pemerintah Indonesia untuk memperbaiki situasi di Aceh, dan karena ada tradisi demokratis kuat di Indonesia bisa berhasil, dan itu mengapa saya pikir kemajuan persatuan Indonesia lewat perdamaian di Aceh menggambarkan kemajuan Indonesia umumnya. Terima kasih. Bagus. Very good, Hazen. Next up, we have Monique Jacqueline van Raninen. Sorry if I mispronounced that. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, bagus. Iya. Bisa. Bagus. Bagus. Baik. Saya bisa Silakan. mulai atau? Ya, silakan Mbak Terima Moni. kasih. Ya, Mas Haris. Baik. Selamat pagi, Selamat pagi Bapak dan Ibu panitia dan juri lomba pidato berbahasa Indonesia yang di Indonesia, dan selamat malam kepada Bapak dan Ibu yang di Amerika Serikat. Saya lihat sekarang ada hampir 200 orang di Zoom ini, jadi saya merasa jauh lebih tenang berdiri di sini sendiri di rumah saya daripada di ruang lain di depan semuanya. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan ini untuk menjadi finalis di lomba pidato berbahasa Indonesia. Perkenalkan saya, Monique van Raninen, mahasiswa S3 di bidang antropologi dan linguistik di Universitas Michigan. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan pidato berbahasa Indonesia dengan judul Pemberdayaan Petani Wanita sebagai Upaya Ketahanan Pangan Nasional. Dan menurut saya sebagai peserta perempuan yang pertama, tema ini cocok karena saya akan bicara tentang kondisi perempuan di Indonesia. Baiklah, kita paham bahwa bahwa wanita adalah tiang negara dan wanita adalah jantungnya sebuah negara. Maka, menurut hemat saya, dalam rangka membangun ketahanan pangan di negara, itu bisa dimulai dengan memberdayakan petani wanita. Ada sebuah peribahasa mengatakan, jika Anda mengajari seorang pria bertani, hanya keluarganya akan makan. Jika Anda mengajari seorang wanita bertani,
seluruh komunitas akan makan. Walaupun pertanian dianggap sebagai pekerjaan laki-laki di Indonesia, sebenarnya perempuan adalah tulang punggung perekonomian pedesaan. Menurut data sensus terbaru, ada 7,4 juta petani perempuan di Indonesia sekarang, dan yaitu 40% dari semua petani pemilik ladang kecil di seluruh bangsa. Dan tidak hanya di daerah pedesaan, tetapi juga di daerah perkotaan. Pertanian perkotaan semakin populer di kalangan wanita di wilayah metropolitan, terutama di Jakarta. Untuk memerangi kerawanan pangan nasional, perjuangan harus dimulai dari rumah. Jika kita mulai dengan ketahanan pangan keluarga, maka perempuan ada pelopor kemandirian pangan rakyat yang dimulai dari keluarga. Pertama, mari kita memikirkan masalah kesehatan. Semakin sulitnya sekarang mendapat bahan makanan yang bebas dari pewarna dan pestisida dan bahan-bahan kimia yang lain. Apalagi sekarang itu karena banyak makanan diimpor dari luar negeri, harga makanan jadi lebih mahal sekarang. Oleh karena itu banyak keluarga menghadapi masalah kelaparan dan malnutrisi. Karena kondisi itu, sekarang Indonesia butuh bikin inisiatif untuk memperdayakan petani perempuan, minimal petani untuk keluarga, supaya perempuan bisa menjadi petani untuk keluarga masing-masing dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka sendiri. Setelah itu bisa memikirkan bagaimana bisa memerangi kerawanan pangan nasional. Yang kedua, pada saat ini semakin sedikitnya pemuda Indonesia yang memilih menjadi petani. Pemuda Indonesia sekarang mengikuti migrasi dari desa ke kota untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan juga untuk mencari pekerjaan di sektor lain, misalnya di bidang bisnis atau di bidang teknologi. Makanya ibu-ibu dapat bekerja sama dengan suaminya untuk bertani. Jika tidak ada petani lagi, dari mana kita akan mendapatkan beras, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Jadi dengan memberdayakan petani perempuan, kita bisa dipastikan kelangkaan, kekurangan pangan akan terhindar, sehingga ketahanan pangan akan tercipta dimulai oleh seorang petani wanita, notabene ibu rumah tangga. Dan petani wanita itu tetap bisa melakukan tugasnya seperti seorang istri, sekaligus sebagai seorang ibu anak-anaknya, sehingga tugas utamanya tetap bisa terlaksana dengan baik. Perempuan petani berhak mendapatkan pemberdayaan ekonomi, terutama selama kondisi pandemi ini. Tingkat pengangguran terus meningkat di Indonesia, terutama di daerah perkotaan, dan banyak keluarga sekarang sedang menderita. Dengan beralih ke pertanian perkotaan, perempuan dapat memberi makanan kepada keluarganya masing-masing, dan juga bisa menjalankan bisnis kecil supaya mereka bisa dapat uang. Selain itu, mereka bisa bekerja sama dengan bisnis kecil lain di sekitar mereka, sebagai warung-warung dan penjual keliling,
dan sebagainya untuk saling mendukung dan menciptakan komunitas yang saling peduli. Kesimpulannya, dengan aktifnya wanita bertani, baik secara besar-besar maupun kecil-kecilan, diharapkan mengurangi kekurangan pangan maupun kelaparan dan malnutrisi di Indonesia. Itu demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Bagus, bagus. Very good job, Monique. Terima Next, kasih. yes, saya. I just wonder bagaimana para juri untuk icebreaker, boleh nggak para juri? Ini Christine tuh bisa nyanyi loh. Monggo, silakan. Ya, Christine, are you ready to sing the song? Actually, the master ceremony is the singer. Yeah. Yes. Bahasa Indonesia by singing Indonesian song. Yes, I am. Can you give me one moment? I'm just gonna pull it up. Jadi belajar bahasa Indonesia itu bisa dengan menyanyi, pidato, baca koran, ya, bisa chatting. One moment. I'm going to sing one of my favorite songs. Is called Indah Pada Waktunya. Okay. And then later on, if you'd like me to sing Hari Kemerdekaan, the national anthem for Indonesia, I will. Okay, Indah Pada Waktunya, beautiful. I love this song. Yes, Saya suka lagu itu. me too. 1 second, just loading the song right now. Yeah, and the music, of course. And I'll just do a little bit. I won't do the whole song. Okay, it's okay. Yeah, you may play the music. Kind of long. Yeah. Memang belum beruntung, gagal dan selalu gagal lagi. Hatiku tetap tegar dan takkan menyerah. Aku masih belum beruntung, salah dan selalu salah lagi. Di bawah teriknya matahari, aku tampakkan isi hatiku. Ingin ku teriak, ingin ku menangis, tapi air mata ku sudah tiada lagi. Walau lelah hatiku, takkan aku mengeluh. Biarlah hanya Tuhan yang tahu. Sebelum sisa umurku habis, takkan pernah aku menyerah. Ku tetap bermimpi dan bermimpi sampai indah pada waktunya. Bagus, luar biasa, bahasa Thank Indonesianya you. lancar. One of my favorites. Oke, ya para juri bagus kan, Christine? Ya. Iya, Bu. Keren, Iya. Christine. Thank you, Keren, terima Christine. kasih. Iya, Christine is the Merdu sekali. Yes, participant in kelas bahasa Indonesia. Oke, next finalist, Christine, you may call. Yes. Let's call Kira Rachel Jasper. Ya, saya di sini. Hello.
Halo, apakah ini cukup untuk melihat tubuh saya atau harus saya berdiri? Ya, Nah, cukup. Berdiri, mundur Kira. sedikit lagi. Sedikit mundur lagi. Oke, seperti ini ya. Ya. Mungkin kameranya bisa agak diturunkan supaya bisa melihat dari pinggang ke atas. Oke, bisa seperti ini. Ya, bagus. Oke, terima kasih. Oke, Mak. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC dan para juri. Selama awal tahun ini, saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang dengan beasiswa dari pemerintah Amerika. Namun sebelum setengah program saya selesai, saya diwajibkan untuk pulang gara-gara munculnya virus corona. Saya pulang ke Amerika pada awal bulan Maret. Pada akhir bulan Maret, saya menelepon salah satu sahabat saya yang ada di Kota Malang. Sahabat saya kuliah di UM di Fakultas Politik. Dia adalah salah satu mahasiswa terpintar dan terrajin yang saya pernah temui. Dan dia selalu mengerjakan tugasnya. Namun setelah pandemi ini mulai, dia dipaksa untuk pulang ke desa dan dia mendapatkan kendali selama kuliah karena keluarganya ingin dia untuk bekerja di sawah gara-gara keluarganya mengalami masalah keuangan ketika pandemi virus corona. Seperti air di gurun, kesempatannya untuk belajar menjadi hilang karena ketidaksetaraan yang pandemi ini wujudkan dan memperburuk keadaan. Sekarang dia kehilangan kesempatan untuk belajar dan tidak bisa lulus tepat waktu. Indonesia juga sedang menghadapi beberapa tantangan yang membuat penurunan di bidang ekonomi dan membatasi peluang Indonesia untuk maju. Untuk menggunakan potensi masyarakat dalam mengembangkan bidang teknologi, kesehatan lingkungan, dan lain-lain, Indonesia harus memperkuat bidang pendidikan. Masyarakat diaspora dan terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama pandemi ini dengan vaksin dan lain-lain membuktikan bahwa orang Indonesia mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk berkontribusi dalam bidang ilmu, teknologi, dan lain-lain. Kalau pemerintah Indonesia ingin memajukan pendidikan Indonesia, ada dua aspek pendidikan yang harus diperbaiki dan satu aspek terkait dengan perekonomian yang harus disahkan untuk memastikan bahwa siswa dan mahasiswa di Indonesia bisa menemukan potensi dalam dirinya dan mencapai kesejahteraan. Pertama, kemudahan dalam mengakses teknologi bisa dijangkau oleh semua pulau dan daerah di Indonesia, khususnya di daerah di 3T. Terkait dengan hal itu, pemerintah harus memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar di daring. Kedua, bagi tingkat masyarakat yang paling miskin, pemerintah harus memberikan bantuan berupa uang untuk membantu mereka supaya anaknya tidak harus bekerja, tetapi bisa melanjutkan untuk kuliah atau belajar di sekolah. Ada juga banyak keluarga yang harus berbagi satu komputer dengan keluarganya atau tidak mempunyai akses yang mudah dan murah untuk internet. Kendati demikian, pemerintah sudah menyiapkan paket data gratis yang diberikan kepada semua siswa pada awal pandemi ini. Keterbatasan sarana dan dukungan teknologi membatasi kesempatan anak untuk belajar atau kuliah di daring. Untuk meningkatkan keadilan dalam memperoleh kesempatan belajar, pemerintah harus memberikan uang untuk sekolah supaya administrasi sekolah bisa memberi peralatan belajar kepada muridnya untuk berpartisipasi dan menghadiri kelasnya dengan mudah. Selama pandemi ini, guru bermain peran yang sangat penting. Ketidaksertaan antara masyarakat mencapai tingkat yang paling tinggi karena tidak semua keluarga mempunyai akses untuk teknologi, sementara semua kegiatan sehari-hari, peluang kerja, dan pendidikan pindah ke ruang daring.
Selain itu, terkait dengan pendidikan, bentuk metodologi, dan kemampuan guru untuk memberikan kegigihan kepada muridnya berbeda dan lebih sulit. Khususnya ada beberapa tantangan yang baru selama zaman ini, khususnya ada kecerdasan artifisial dan beberapa tantangan dan perkembangan baru yang harus diajari di kelas, tetapi sesuatu yang berbeda dari dulu. Guru harus mengganti gaya mengajarnya supaya fokus dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis muridnya, bukan hafalan dan mengulang materi yang sama terus-menerus. Salah satu pelopor pendidikan Indonesia berbicara bahwa gerakan untuk memajukan pendidikan setelah merdeka adalah menekankan kualitas pendidikan untuk hidup dengan yang lebih baik dan bermutu tinggi. Dan itu penting bahwa pemerintah membuat pendidikan menjadi prioritas utama untuk bangsa Indonesia. Untuk alasan itu dan untuk semua sejarah yang membuktikan bahwa pendidikan akan membuat bangsa Indonesia lebih kuat dan lebih maju. Terakhir, pemerintah harus memberikan lebih banyak uang kepada keluarga yang hampir tidak bisa bertahan hidup karena bergantung pada anaknya untuk bekerja supaya bisa mendapatkan gaji yang lebih besar, seperti teman saya dari tadi. Perekonomian Indonesia terpuruk dan menderita selama pandemi ini, dan itu juga berdampak keluarga di Indonesia. Permasalahan tersebut memaksa mahasiswa dan siswa untuk bekerja dan meninggalkan bangku sekolah. Untuk alasan tersebut, itu penting sekali bahwa pemerintah membuat mengizinkan siswa dan mahasiswa untuk kuliah dan tidak harus memilih antara bekerja atau kuliah dan belajar. Semoga permasalahan di atas cepat ditangani dengan baik, dan semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara yang hadiri di sini. Terima kasih untuk semua. Very good job, Kira. Bagus, keren. Next, we have our finalists, Stephen Lewis Sapanos. Do we have Stephen Lewis Sapanos? Hello. Hello. Maaf, ada masalah dengan background saya, tapi Tidak apa-apa. okay. Bagus. Alright. Ini baik? Ya. Belum bisa melihat saya, Bu. Mas Stephen? Yep. Ya. Okay. So, hello semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Pidato lainnya sangat bagus. Saya minta maaf kalau saya melakukan kesalahan. Saya akan bicara tentang bahasa dan adik perempuan saya. Saya pernah tinggal di Jawa Timur selama 2 tahun dengan keluarga angkat. Dan selain bapak dan ibu baru saya memiliki satu adik perempuan, namanya Susi. Susi berumur 7 tahun dan dia tidak malu. Dia mengikuti saya kemanapun saya pergi. Bapak dan ibu Susi dan bapak dan ibu baru saya ingin Susi belajar bahasa Inggris dengan saya. Baik, saya coba. Tapi ada masalah kecil. Susi menolak untuk belajar bahasa Inggris dengan saya. Saya coba banyak taktik untuk membuatnya tertarik. Tetapi seperti permen, lagu, uang, tidak ada yang berhasil. Dia selalu membuat wajah seperti itu Susi. Tetapi suatu kali saya bilang, oke Susi, kamu bisa mengajari saya bahasa Indonesia. Nanti saya mengajari kamu bahasa Inggris. Susi bilang, baik. Jadi
kami belajar bahasa Indonesia, nanti saya bilang, oke, bahasa Inggris. Dan Susi bilang, tunggu. Dia berlari ke kamar tidurnya dan kembali lagi dengan buku bahasa Jawa. Dan Susi bilang, ayo, monggo, bahasa Jawa. Nanti bahasa Inggris. Jadi kami belajar bahasa Jawa. Nanti saya bilang, oke Susi, sekarang kita harus belajar bahasa Inggris. Dan Susi bilang, tunggu. Dia pergi berlari ke kamar tidurnya dan kembali lagi. Saya pikir dia tidak bisa mengajari bahasa lain, tidak ada. Tetapi dia membuka buku bahasa Arab. Jadi kita semua tahu ada banyak bahasa di Indonesia. Jadi faktnya ada kira-kira 700 bahasa. Dan setelah Papua New Guinea itu lebih banyak daripada negara lain di dunia. Di Indonesia saya melihat apresiasi yang kuat sekali untuk bahasa daerah. Dan ini tidak terjadi di mana-mana. BBC melaporkan bahwa selama 1 abad terakhir, sekitar 400 bahasa telah punah. Dan sebagian besar ahli bahasa percaya bahwa setengah dari 6.500 bahasa saat ini akan hilang pada akhir abad ini. Bahasa penting sekali untuk banyak, contohnya kesehatan otak, hubungan antar generasi, seni, identitas. Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia, tidak perlu ada pilihan antara bahasa nasional dan bahasa lain. Negara dapat memiliki dua-duanya, bahkan menambahkan bahasa lain. Tapi menurut Susi, jangan bahasa Inggris. Benar-benar Susi tidak kurang baik dalam bahasa Inggris. Dia hanya malu belajar dengan saya. Sebenarnya bulan lalu saya mengetahui berapa banyak bahasa Inggris yang dia tahu. Saya berbicara dengan dia dan keluarganya di WhatsApp. Dan dia bilang, oh saya sudah lancar sekali dalam bahasa Inggris. Baik, dia mengatakan ini dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak apa-apa. Dia pergi dan saya bicara dengan bapak dan ibunya. Mereka bilang, oh ya, dia ingin menjadi guru. Saya bilang, kenapa? Karena, Susi bilang, kalau semua orang di dunia bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, Susi tidak harus berbicara bahasa Inggris. Baik. Dan setelah itu, Susi pergi ke belakang, saya tidak tahu di mana, dan saya berbicara dengan bapak dan ibunya. Dan saya mendengar di belakang Susi menyanyikan lagu Taylor Swift. Khususnya di dalam bahasa Inggris, dan dia lancar sekali. Jadi, Susi sekarang berumur 10 tahun, dia sudah bisa berbicara baik atau bernyanyi 4 bahasa. Dan di Indonesia itu tidak aneh. Saya pikir negara lain sebaiknya memperhatikan. Terima kasih. Very good job, bagus, Stephen. Next up, we have our finalists. And it is Elizabeth Ann Atkins. Pesertanya belum hadir, Bu. Is Elizabeth Ann Atkins? You need to call other participant, other finalists. Okay, how about Grace Madison Galt?
Saya di sana. Oh, there she is. Hi, Grace. Hello. Saya minta maaf karena background. Saya tidak bisa upload benar. Maaf. Yang terhormat para juri Ibu Agustini dari Universitas Michigan, Ibu Erland Bernard dari Universitas Wisconsin-Madison, dan Bapak Andang Purnama dari Koti, dan terhormat finalis lainnya. Selamat malam. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mahasiswa di Universitas Indiana, dan pada hari ini saya akan sedikit berbicara tentang saya dan pandangan saya akan Indonesia karena saya hanya tahu sedikit dan saya masih belajar. Ketika saya berusia 10 tahun, ayah dan ibu saya memulai bisnis di bidang agen perjalanan. Sejak saat itu kami suka berpergian ke negara lain, mulai dari yang cukup dekat dari Amerika Serikat hingga ke lintas benua. Saya selalu mencari lebih banyak petualangan dari negara yang saya kunjungi. Salah satu negara yang menarik perhatian saya terkait lingkungan dan kebudayaan di Asia Tenggara adalah Indonesia. Indonesia adalah negara keempat terpadat, tetapi kebahagiaannya tidak kalah menarik. Jadi Indonesia punya lebih dari 580 bahasa dan kelompok etnis dengan budaya yang sekompleks itu. Mereka tetap bersama dan bersahabat dan bersaudara. Saya membaca sebuah kisah nyata dari Bengkulu Selatan tentang perempuan kecil yang bernama Karunia Homeling. Dia terlahir dengan sindrom Apert. Sindrom Apert adalah satu kondisi kelainan genetik sehingga anak memiliki bentuk kelapa dan wajah yang abnormal. Akan tetapi keluarga dan masyarakat tetapi menerima dia apa adanya meskipun sesekali dia mendapat hinaan cacat dari temannya. Saya pribadi memang berpikir tidak ada alasan untuk kita sebagai manusia bisa menolak keberadaan ciptaan Tuhan yang karung sempurna seperti niat. Tapi ini tidaklah mudah di Amerika Serikat melakukan penerimaan. Hal itu membuat saya salut dengan orang-orang Indonesia. Siapa saja bisa membuat kemajuan. Orang seperti Nia adalah salah satu yang akan memajukan
negaranya di kemudian hari. Serta lain yang inspirasi saya adalah tentang Melanti dan Isabel Wichsen. Jadi gadis-gadis yang tinggal di Bali ini merasa harus menjadi alam karena alam sudah sangat berkontribusi kepada mereka. Yang saya tahu Bali itu salah satu pantai yang paling populer di Indonesia yang terkenal dalam putihnya dan kearifan lokalnya. Melati dan Isabel mengajak seluruh kalangan di Bali untuk melakukan aksi bernama BBPB karena masyarakat kurang menanggapi pernah di tahun 2000 mereka mogok makan untuk menarik perhatian keluarga, masyarakat dan setelah melakukan kampanye selama bertahun-tahun tinggal kesudahan terus hingga hari ini mereka berasal dalam pengorganisasian pemberasan pantai terbesar di tahun 2019. Gubernur Bali menerbitkan hukum untuk melarang plastik sekali pakai. Kini Melati dan Isabel Wichsen punya lebih dari 50 tim di seluruh dunia yang dipimpin oleh anak muda mulai dari Australia, Spanyol, Swiss, hanya Yunani. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman anekaragamannya hayat terbesar kedua dan punya 566. Indonesia itu indah sekali, tetapi polusi sedang menghancurkan beberapa Indonesia bisa terus maju dengan fokus lingkungan, khususnya polusi udara dan air. Semoga tokoh seperti Melati dan Isabel Wichsen dibanding penggalangan penggalangan energi, penggunaan produk daur ulang dan penanaman pohon akan selalu. Your time is up. I'm sorry. Sorry. You can finish. Yes. Thank you. Maaf. Terima kasih, Grace. Bagus. Yeah. And then you may call the next finalist to present. See, who else do I have? Was see, did we ever get to Inju Wan? Yes, yeah, Juan. Is he here? Yes. Yes. Okay. Yes. Yeah. Oh, selamat Terima malam. kasih. Yeah, I think we need to. So you will get a 5 minutes notice, and then 6 minutes, and then the third Okay, one means got that you have to finish. That's a 7 minutes. Okay. Okay. Yes, thank you. You may. Terima kasih. Mungkin bisa berdiri juga ya. Ya, berdiri juga mungkin. Bisa mundur, berdiri dan mundur sedikit dari laptop atau dari kamera. Terima kasih. Nama saya Eunji-won dari Korea Selatan. Masih Saya kurang bisa belajar dilihat ya, Enji. Mungkin bisa mundur sedikit.
can you step back from the monitor so we can see you from waist up? Ya. Oke. Terima kasih. Nama saya Eunjiwon dari Korea Selatan. Saya belajar ilmu politik dari NI Northern Illinois University. Hari ini saya akan berbicara tentang memindahkan ibu kota negara Indonesia. Indonesia memutuskan pindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Palau, Borneo pada tahun lalu. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia sejak 1950. Karena Jakarta sudah punya masalah banyak seperti macet dan sering banjir. Jakarta diprediksikan akan tenggelam karena tidak ada banyak drainase yang baik dan gedung besar, jadi tidak aman. Banyak ahli yang berpendapat bahwa Jakarta Utara akan hilang pada tahun 2050. Ada juga masalah overpopulasi Jakarta. Sejak Indonesia merdeka dari Belanda pada tahun 1945, Indonesia mencapai perkembangan ekonomi yang pesat. Jakarta adalah kota salah satu yang terbesar di Asia setelah Tokyo. Tetapi karena kesenjangan ekonomi antara kota kaya Jakarta dan kota miskin seperti berat. Jadi memindahkan ibu kota menjadi penting untuk meringankan kesenjangan ekonomi regional. Memindahkan ibu kota mempunyai banyak keuntungan ekonomi, politik, dan isu yang berkaitan dengan lingkungan. Menurut pendapat saya, memindahkan ibu kota akan mengatasi kesenjangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Indonesia sedang pembangunan ibu kota baru. Pemerintah Indonesia berharap jika ibu kota baru akan bisa sebagai green and smart city adalah visi pengembangan perkotaan dengan teknologi informasi. Deputi Bidangan Pengembangan Regional Bappenas Ludi Suarati Prawidahan mengatakan kami memastikan lingkungan hidup di sana terjaga. Kami berkota untuk memperbaikinya. Ibu kota baru Kalimantan adalah rumah beberapa binatang dan tanaman yang sedang terancam punah langka spesies seperti orangutan. Tetapi tanaman banyak di sana dibabat untuk pembangunan ibu kota baru. Pemerintahan perlu banyak anggaran. Pemerintah Indonesia harus minta investasi dari beberapa perusahaan swasta. Tetapi ini mungkin membuat perusahaan lingkungan karena mereka seperti perusahaan swasta mau membuat uang banyak daripada peduli keanekaragaman lingkungan. Korea Selatan juga
mempertimbangkan dan mendiskusikan pemindahan ibu kota karena 40% orang Korea tinggal di Seoul, Korea, ibu kota Seoul. Dan Seoul adalah pusat ekonomi, politik, pendidikan dan budaya yang sebab ketidaksamaan kesempatan mobilitas sosial dan sukses ekonomi. Contohnya orang banyak pindah ke Seoul untuk belajar di universitas bergensi dan perusahaan besar di sana. Jadi kota yang lain terbelakang. Saya percaya Korea Selatan akan belajar banyak dari proses pemindahan ibu kota di Indonesia. Saya harap dengan pindahnya ibu kota akan memecahkan pertanyaan banyak berhubungan dengan lingkungan untuk sukses pindah ibu kota Indonesia. Terima kasih. Thank you so much, Terima kasih. Bagus. Very good job. Yeah. Christine, we have already nearly, how many participants, how many finalists has presented their great work? I think it's around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Are we missing one? Yes, we are going to have another one. Do you want to? We would like to show also the ability to pronounce bahasa Indonesia from Christine. Christine has been learning to sing Indonesian song. How long have you been learning Indonesian song? It has been 1 year. 1 year. 1 tahun, ya? Yeah. Thank you. Yes, 1 tahun. That's one thing I know I learned from my Indonesian language class from Andang is the numbers. Yeah, okay. We still have one more finalist, but we would like to we would like to have you to sing the Indonesian song. Are you ready now, or do you want to wait for another finalist? I can sing for you. Would you like me to sing my original song? Yes, of course. Okay. All the participants here would love to see you. This is part of your performance in learning bahasa Indonesia. Yes, I'm learning through singing, which is probably an interesting way to go about it. Oh, perfect. Yeah, okay. Yeah, we cannot wait to hear your song. Yeah. Okay, So Christine. This song I translated a little bit into English and Indonesian, so both. And you can also follow us. It's called Dangdut in America on Instagram and Facebook and YouTube. Yeah, right. Christine is the part of the Dangdut in America team. Yeah, is Yes. one of the community, one of the largest community Dangdut in America. Okay, Christine. Yeah. All right, here we So go. you can play the music. Yeah. More louder the sound. The sound, Christine, I think there is the music. The music we cannot hear. We cannot hear You the cannot sound hear of the music. Yeah. Oh no. This is as loud as it goes. This is as loud. Can you hear it now? Yes. I Yeah. can hear Okay. that. To rewind it just a little bit. But now stop. Yeah. Can you hear it? The sound goes in and out. Yeah. Oh, weird. Aris, can you help us? I'm just playing it on my phone, so I'm not sure if it's my internet or. Yeah, Aris. Yeah. Karena suaranya dari handphone, Bu.
because Bisa the dibantu sound. Aris mana? Share the computer sound. Yes, set the computer sound. Oh, okay. Do you want me to try to do that? I'm not sure how. Yeah. Or I can just try. Just try playing it again. See if that works. Okay, you can try play it again. I can move. Let's see. Let me move closer to my router, maybe, and maybe that'll Okay, work. yeah. I might go dark for a second. There. Yeah. All right, let's try it. Better? Better. All right. Was that better? Yeah. Better? No sound. Yeah. All right. Okay, so it says bring the cell phone closer to the computer. Okay, I'll try. If it doesn't work, we'll just forgo it. Okay, Christine. Yeah, you can just maybe sing without the sound. Yeah. Okay. All right. So, all right, here we go. Okay. Adu bang daya cintaku padamu 24 karat. I love Bang Dayat. Bila sehari I'm looking for him. I just can't help it. He's just the one I want. Adu Bang Dayat. Your smile can't keep my eyes off of you. Your sweet eyes, why won't you be my lover? Bang Dayat, bila ketak jadi milikku. My whole world, I won't make it without you. Oh. If you watch the I think music your video, bahasa is very improving. Oh, good. Yeah. Okay. If you watch our music video, it's kind of a funny one. You might want to watch it. It's kind of silly. Yes, yeah. I think we could share the link of your video. Okay, thank you. Okay, I'll put it in the Christine. comments. I Thank think you. the last finalist is already here. You may call him. Oh, Yeah. okay. Very good. Yeah. Is it John? I think Elizabeth. John McCain, or who is it? Elizabeth? Yeah. Oh, okay. Unmute, Bu. Elizabeth and Adkins? Unmute. Please unmute. Yeah. Elizabeth, are you there? Nama saya Liz. Informasi ini dari The Batik Guild. Batik adalah seni dan kerajinan. Produk budaya ini sangat populer di kalangan seniman kontemporer di seluruh dunia. Batik dianggap sebagai media kreatif yang luar biasa. Seni mendekorasi kain menggunakan lilin dan pewarna telah diperhatikan selama berabad-abad di banyak belahan dunia termasuk China, Jepang, India, Amerika Selatan, dan Eropa. Di Jawa, batik adalah bagian dari tradisi kuno dan beberapa kain batik terbaik di dunia masih dibuat di sana. Kata batik berasal dari bahasa Jawa tik yang artinya tik-tik. Batik adalah kata kerja membatik dan kata benda batik benda yang dibuat dengan batiking.
Batik biasanya dibuat di atas permukaan kain seperti katun, sutra, linen, rayon, atau rame. Namun teknik membatik juga bisa digunakan di atas permukaan kertas, kayu, kulit, bahkan keramik. Batik dibuat dengan teknik pewarnaan kain menggunakan lilin yang merupakan metode pencelupan tekstil dengan pola tradisional. Untuk membuat batik, bagian tertentu dari desain ditutup dengan mengoleskan lilin panas di atasnya. Kemudian pewarna dioleskan dan bagian yang dilapisi lilin menahan pewarna dan tetap mempertahankan warna aslinya. Batik mungkin hanya satu lapis lilin satu pewarna, tetapi proses pengolesan lilin dan pewarnaan bisa diulangi jika diinginkan untuk membuat desain yang lebih rumit dan berwarna. Setelah pewarnaan terakhir, lilin dihilangkan dengan air panas dan kain selesai. Batik bisa dipakai atau dipajang. Batik kontemporer memiliki banyak pengaruh di masa lalu, tetapi sangat berbeda dari gaya tradisional dan formal di masa lalu. Seniman dapat menggunakan berbagai macam teknik untuk mengaplikasikan lilin dan pewarna. Di China, batik dipraktikkan sejak dinasti Sui AD 581 ke 618. Batik sutra dalam bentuk layar dimunculkan di Nara Jepang yang berasal dari periode Nara 710 ke 794 M. Ini mungkin dibuat oleh seniman Tiongkok dan dihiasi dengan pohonan, binatang, pemain saluring, pemandangan berburu, dan penggunaan pada gaya. Tidak ada bukti batik katun yang sangat tua yang ditemukan, tetapi lukisan dinding di Gua Ajanta di negara bagian Maharashtra, India, menggambarkan pembungkus kepala dan pakaian yang kemungkinan besar adalah batik. Demikian pula candi-candi seperti di Borobudur dan Prambanan di Jawa berisi tokoh-tokoh berpakaian garmen yang bercorak batik. Di Mesir, kain kafan linen dari abad ke-4 SM telah digali yang menunjukkan pola putih dengan latar belakang biru nila. Kemungkinan dibuat dengan menggores desain ke dalam lilin. Selama berabad-abad menolak pewarnaan menggunakan singkong dan pasta, beras yang ada di Afrika pada suku Yoruba di Nigeria Selatan dan Senegal. Indonesia, khususnya Pulau Jawa, adalah tempat putihnya batik. Di sini pedagang Cina, Arab, India, dan Eropa yang membeli dan menjual tekstil dan batik pertama kali disebutkan secara khusus pada tagihan kayu batu pada kargo bara pertengahan abad ke-17. Sejak sekitar tahun 1835, produsen tekstil di Belanda mulai berupaya untuk memekanisasi produksi batik dengan menggunakan roller tembaga dan resin resist. Ketika orang Jawa terbukti tidak mau membeli kain ini, mereka pergi ke Afrika Barat, di mana ia memulai kehidupan dan tradisinya sendiri yang berlanjut hingga hari ini sebagai cetakan lilin. Di Jawa, pencetakan balok kayu diadaptasi untuk batik dengan perumuan perangko tembaga atau yang dikenal dengan cap batik untuk mengaplikasikan lilin panas.
cap ini sangat meningkatkan laju produksi. Di Eropa, kain eksotis ini memicu gelombang kreativitas. Pada tahun 1890-an di Amsterdam, sekelompok seniman muda memperkenalkan teknik batik pada dekorasi interior, perabot, dan kemudian mode. Ini terbukti sangat sukses dan sejak awal abad ke-20, di mana ribuan seniman dan pengrajin Eropa dan Amerika mempraktikkan batik. Puncak popularitasnya adalah antara 1918 dan 1925 ketika populer di Belanda, Jerman, Prancis, Polandia, dan Inggris. Seni batik memudar di bahar hingga 1960-an ketika para seniman mengeksplorasi dan mengadaptasi batik. Noel Danforth di London adalah pendiri The Batik Guild. Apa yang dimulai pada 1986 sebagai sekelompok kecil siswa Noel telah menjadi koleksi internasional pecinta, guru, dan seniman batik. Di Asia juga, seniman mulai melihat potensi kerajinan nenek mereka dan sekarang batik berkembang baik sebagai bentuk seni tradisional, inovatif, kontemporer yang dicinta dan dapat diperhatikan oleh seniman batik di seluruh dunia. Terima kasih, Liz. Bagus. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Okay, is that everyone? Is that all of our finalists? Yeah, I think Yes. everyone has already called. Okay. Iya. Well, Sudah I guess lengkap. Yeah, we would like to remind the participant, jangan lupa isi Google Form pilihan juara favorit Anda. Sudah di-share ya. So we are informing about who is the favorite of the audience. They have to fill in the Google Form. Ya, silahkan untuk mengisi Google Form-nya, tinggal diklik, diisi siapa favoritnya, bagus-bagus tadi ya. I think everybody did an amazing job. It's going to be so hard to choose. Yes, ya. Oke, kita serahkan semuanya kembali kepada para juri. Ada hal-hal yang akan disampaikan. So we are going to ask the judge, what next? Ada informasi lainnya? Terima kasih. Pertama-tama terima kasih kepada semua peserta yang sudah berpidato, bagus-bagus semuanya. Ya, kami kelihatannya akan berdiskusi agak lama nanti untuk menentukan pemenangnya. Untuk menentukan pemenangnya ya, bagus-bagus semuanya. Dan juga dihibur oleh MC Mbak Kristen yang suaranya sangat bagus, sangat merdu. Ya, bisa dangdutan juga. Cinta 24 karat. saya salut dengan Mbak Kristen ya. Jadi kami dari tim juri nanti akan berdiskusi tentang siapa yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3, dan pengumumannya akan dilakukan atau diberikan oleh KBRI. Ya, saya kira pengumumannya besok ya, Bu Popi. Ya, pengumumannya akan disampaikan. Jadi pengumumannya akan disampaikan nanti pada acara Indonesian Language Showcase hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 jam 7. Silahkan di-share flyernya oleh tim. Tim sudah flyernya sudah di-share. Jangan lupa juga masih ada 2 lomba yang akan ditampilkan, yaitu lomba cipta dan baca puisi yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu jam 7 sampai jam 9 malam. Jangan lupa untuk hadir di acara tersebut.
Silahkan ini ditunggu tim untuk menyampaikan flyernya. Flyer acaranya tolong disampaikan. Iya. Sudah dikirim Bu ke chat Bu. Sudah dikirim ke chat ya Bu. Ya, sudah di share di chat. Silahkan untuk yang puisi lanjutan tingkat lanjut Pak Aris. Ya. Kemudian juga untuk acara pengumumannya agar dapat di-share agar semua partisipan bisa mengetahuinya. Iya, tolong di-share screen Pak Aris untuk flyer yang puisi lanjutan ditampilkan di layar. Baik Bu, saya coba share screen. Iya, di share screen ya, 2 flyer untuk acara. Nah, jadi hari besok kami mengundang semua yang hadir untuk hadir di acara presentasi finalis Lomba Cipta dan Baca Puisi Bahasa Indonesia untuk hari Sabtu. Hari Sabtu Pak Aris, ini kayaknya flyernya bukan yang ini Pak Aris. Iya. Ya, hari Sabtu untuk yang tingkat lanjut. Kemudian untuk yang tingkat pemula hari Minggu. Ya, ada flyernya. Yang ya. Kemudian untuk acara 13. Nah, Indonesia Virtual Showcase Indonesian Language Class, yes. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tinggal 4 menit lagi menuju jam 9 malam. Rangkaian acara Lomba Bahasa Indonesia untuk pidato telah terlaksana dengan lancar, dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada KBRI Washington DC yang telah mendukung kelancaran acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada COTI, Consortium of Teaching of Indonesian, yang terdiri dari 14 perguruan tinggi di Amerika Serikat, di mana jurinya juga hadir hari ini dan juga ketuanya juga hadir. Saya lihat tadi Ibu Yolanda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para finalis yang sudah presentasi luar biasa. Anda betul-betul menjiwai ya. Ini suatu proses yang tentu sangat menyulitkan ya buat para juri. Kemudian dilihat di chat juga, wah bagus-bagus, susah milihnya, katanya ini milihnya bagaimana karena bagus-bagus semua peserta yang sudah tampil. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih ke seluruh yang mendaftar untuk lomba pidato ini. Bagus-bagus, mudah-mudahan tidak patah semangat, tidak masuk finalis ya. Jadi terus-menerus belajar bahasa Indonesia agar semakin fasih. Seperti Christine ya, Christine belajar bahasa Indonesia lewat lagu dangdut ya Christine, kemudian lewat lagu Bang Dayat ya. Kemudian banyak lagunya. Christine adalah penyanyi dangdut in Amerika yang sudah menyanyikan banyak lagu Indonesia dan juga sedang belajar bahasa Indonesia di kelas Pak Andang, kelas beginner ya di KBRI Washington DC. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Silahkan dipilih pilihannya. Dan sebelum kita tutup, kita akan foto bersama. Silahkan dipandu oleh tim untuk foto bersama. Agar dibuka screen-nya, kita akan lakukan foto bersama. Di sini ada 7 slide.
Mohon 7 dibuka slide ya, silahkan screen-nya. dibuka. Mas Hazen masih ditutup itu layarnya. Oke. Ayo, Oh, satu. baik, untuk yang Ya, pertama. silakan. Slide pertama 1, 2, 3. Ya, kemudian slide kedua Untuk slide dibuka. kedua 1, 2, 3. Ya. Kemudian slide Berikutnya ketiga. slide ketiga 1, 2, 3. Ya. Slide keempat, Kemudian slide kelima, keenam, dan yang terakhir. ya. Terima kasih, Bu. Ya, sudah selesai. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Sampai bertemu besok hari Sabtu jam 7 malam waktu Amerika Serikat atau jam 7 pagi waktu Indonesia WIB ya, waktu Indonesia bagian barat. Dan terima kasih kepada semua yang hadir. Tadi banyak sekali dari UHO, dari Universitas Halu Oleo ya, ini yang UHO ya. Dari Kendari. Iya, dari Kendari, mantap. Besok banyak yang hadir ya. Pilih juara favoritnya untuk yang baca puisi. Kita tunggu kehadirannya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa besok. Ayo. Terima kasih. Yuk. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Ayo Mbak Kristen.